Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini Allah mempertemukan kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Anak-anakku sekalian yang sudah menampilkan tampilannya tadi, yang kebetulan namanya sama orang. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak mantan kepala sekolah dari komite, kemudian guru dan karyawan, serta anak hadroh maupun band. Alhamdulillah, dalam karunia Allah SWT. Shalawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, mohon maaf sebelumnya pada Bapak Ibu guru, mungkin ada yang lebih sepuh, yang ilmunya tentunya lebih banyak dari saya. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit yang kami tahu, semoga ada manfaatnya. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, terkait dengan halal-halal ini, tentunya kita bisa melihat, menengok dulu ada sahabat Rasulullah yang beberapa kali disebutkan oleh Rasulullah bahwa sebentar lagi akan datang ahli surga. Kemudian para sahabat pun menantikan siapa ini yang akan masuk ke masjid, dan Rasulullah sudah menyampaikan akan datang ahli surga. Kemudian benar datanglah laki-laki tersebut dan kemudian sholat. Setelah sholat kemudian beranjak pergi. Kemudian di hari berikutnya Rasulullah menyampaikan lagi akan datang ahli surga. Begitu terus sampai 3 kali, sehingga ada sahabat yang penasaran, ini siapa kok Rasulullah menyampaikan akan datang ahli surga. Nah, yang penasaran ini adalah sahabat Abdullah bin Amr. Maka Abdullah bin Amr ini melaksanakan misi rahasia, ingin mengetahui lebih mendalam siapa gerangan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka kemudian Abdullah bin Amr ini pura-pura bertamu ke rumah laki-laki tersebut dan kemudian mengamati apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Diamatinya selama 3 hari. Ya, seperti hari kita kalau bertamu di tradisi Arab Saudi sana itu menghormati tamu itu 3 hari. Ya, artinya apa? Full di apa istilahnya? Dilayani. Nah, hari keempat itu dihitungnya adalah sedekah. Maka sahabat ini Abdullah bin Amr ini kemudian melihat ternyata tidak ada yang istimewa, sholatnya biasa dan seterusnya. Dan kemudian di hari ketiga Abdullah bin Amr ini kemudian ngaku bahwa kedatangannya ini untuk mengetahui apa sebenarnya amalan yang kemudian Rasulullah menyampaikan menjadi ahli surga. Maka laki-laki ini menyampaikan bahwa
menjelang tidur sahabat ini selalu memaafkan kesalahan dari orang-orang yang berinteraksi di hari itu. Tidak ada dendam yang tersimpan, tidak ada dendam ataupun kelukisan. Dan inilah yang kemudian menjadikan amalan ini menjadi wasilah sahabat menjadi ahli surga. Bapak Ibu pengen deh jadi ahli surga ini, maka dari kisah ini sesungguhnya kita sudah tahu bahwa dengan memaafkan itu pahalanya luar biasa. Jamaah silaturahim halal bihalal rahimahullah. Banyak sekali hadis yang perlu kita pahami bahwa memaafkan tentunya datang etikanya adalah silaturahim. Maka betul sekali silcikan diri dengan silaturahim. Maksudnya datang itu silaturahmi. Pasti akan berbeda kalau yang datang itu stikernya. Betul ya? Stikernya atau videonya. Nah, ini yang datang alhamdulillah secara pribadi bisa ada di sini, luar biasa alhamdulillah. Keluarga besar dari SMP Negeri 1 Ungaran, kami ucapkan terima kasih Bu Kepala Sekolah yang memfasilitasi ini. Semoga amalannya diterima. Dosa-dosanya diampuni teman-teman guru, staf karyawan di SMP Negeri Ungaran ini, SMP Negeri 1 Ungaran. Setidaknya ada 4 atau 5 hadis yang sudah saya pelajari terkait dengan silaturahmi dan kemudian ada unsur memaafkan. Di antaranya diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim atau disebutkan muttafaqun alaih. Barang siapa atau siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruhnya atau dipanjangkan umurnya, maka sambutlah tali silaturahmi. Kalau ingin ya rezekinya luas, maka cari koneksi. Nah, itu kepala sekolah kalau koneksinya lancar, fasilitas mudah dapat. Betul Bu ya? Misalnya mengajukan peresmian museum sekolah, itu kan kemudian perlu upaya, perlu silaturahmi. Nah, ini diperlukan sehingga rezeki untuk sekolahnya menjadi lebih lancar. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada doa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada orang yang berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Nah, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kalau dia berbuat zalim dan kemudian memutuskan silaturahim, maka azabnya layak untuk disegerakan, dipercepat. Ya, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi umat, menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW itu istimewa. Keistimewanya apa? Di antaranya yaitu ketika kita melakukan kesalahan tidak langsung dibalas, tidak langsung diazab seperti kaum nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Nuh kalau ada ngeyel atau nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung banjir habis. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu ya, kita menawa nanti mau bertaubat. Dan kemudian itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW punya doa simpanan atau istilahnya senjata andalan berupa doa. Dan doa ini belum dipakai. Doanya Rasulullah belum dipakai, nanti akan dipakai di akhirat, yaitu mendoakan umatnya. Sehingga umatnya ini yang terakhir hidup di dunia, tetapi yang paling awal masuk surga.
Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga pernah menyampaikan sabdanya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambunglah silaturahmi. Beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi. Nah, ini jelas. Kemudian kalau ayat tadi sudah disampaikan oleh Qorin ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya favorit ketika syawalan, betul gue. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wa kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sedikit memperjelas dari yang sudah disampaikan artinya. Wasari'u artinya fi'il amal. Ya, fi'il amal itu kalimat perintah, yaitu bersegeralah, cepat-cepat. Maka ini betul. Kalau pekan depan katanya tadi dua sholat tidak banyak agenda, maka dipercepat di pekan ini ya, supaya kita puasa itu ila maghfiratin, yaitu ampunan dari Allah SWT. Dan Tuhanmu ya, ampunilah, mendapat ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga wajan nanti al-duhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Nah, kita di Semarang ini tinggalnya Kaplingan. Mohon maaf sih, buatan khas di sini pasti miliknya Kaplingan. Gitu. Luasnya berapa? Mungkin 200-300 itu sudah berat. Oke. Nah, ini nanti di surga luar biasa. Luasnya adalah seluas langit dan bumi. Itu nanti diberikan. Sehingga hitung-hitungannya itu ya nggak masuk di matematika kita. Yang paling sederhana saja, kalau kita bandingkan semua ya, sebelum subuh sudah bangun, kemudian melaksanakan qobliyah 2 rakaat rutin, ini rutin ya, rutin menjadi kebiasaan, maka 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini 2 rakaat, kalau Ramadan kemarin 2 rakaat banyak ya. Nah, inilah perbedanya. Dunia saya isinya itu macam-macam, ada mobil, ada villa, ada macam-macam. Itu lebih baik ya dibandingkan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia ini dan isinya. Bapak Ibu rahimahullah, nah ini sudah sempat nih, sedikit lagi ya. Khawatir nanti ketinggalan semuanya. Efek apa yang kalau kita ini apa ya, tidak mau memaafkan? Ya, ini kajiannya adalah kajian medis. Berdasarkan penelitian, kalau orang itu susah memaafkan, sehingga nanti berarti tidak kembali suci. Silaturahmi kan saling memaafkan, zahirah wa batinah, lahir dan batin. Kalau ada yang masih tersimpan, maka mohon maaf akan ada efek sampingnya. Ya. Setidaknya yang pertama yaitu akan memicu gaya hidup yang tidak sehat. Biasanya kalau ada masih panas, biasanya pelampiasannya kan macam-macam, betul nggak? Kalau kita ada rasa mantel, jengkel, itu bisa jadi pelampiasannya, entah itu bergadang, ngopi, kelompok barbar misalnya, nanti kan kemudian menjadi gaya hidupnya tidak sehat. Atau mungkin lari, bukan hanya gaya hidup tidak sehat, tapi bisa jadi malah mengakhiri kehidupannya. Yang kedua adalah dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Dipikir terus, makin banter pikirannya. Maka ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sumela, ya, pikiran kita ini dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan atau melakukan orang lain kepada kita ini sesungguhnya memberikan hikmah kepada kita. Mampukah kita mengambil
kemudian didolimi misalnya. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Ketika ada perasaan didolimi, nanti di akhirat ada pengadilan yang paling adil. Alaihissallahu akamil hakim. Nanti hakim paling adil adalah hakim. Bukan di MK atau di pengadilan negeri, pengadilan agama, tapi di yaumil qiyamah. Maka sekiranya ada yang tidak berkenan, nanti pahala orang yang zalim kepada kita ditransfer kepada kita. Ya, kalau kebaikannya sudah habis, kemudian zalimnya masih banyak, maka kesalahan kita yang besar itu ditimpakan ke yang zalim. Nah, ini mau apa kan berarti sudah plong gitu, harusnya plong. Karena apa? Kalau kita nanti terzalimi, kebaikannya dikasihkan ke kita, timbangannya kan menjadi lebih baik. Ataupun di sana sudah habis kebaikannya, maka kejelekan kita diambil takut yang menzalimi kita. Ini adalah sistem dari pengadilan Allah SWT. Yang ketiga yaitu mengubah susunan hormon ketakutan. Hormon kita menjadi apa istilahnya emosi atau lebih mudah stres. Karena apa? Ya, karena pikirannya itu tadi belum bisa plong, belum bisa terobos. Yang keempat yaitu memicu penuaan dini. Nah, maka ini biasanya kalau film Upin ya nggak boleh marah-marah harus nanti cepet tua, betul ya berdasarkan kajian ini. Dan yang kelima yaitu memicu penyakit dengan rasa nyeri yang kronis. Jadi ini pikiran yang bandel kemudian masuk ke fisik, ya masuk ke fisik kita itu nanti ginjal atau jantung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang hadir ini Allah berikan karunia kesehatan, kesehatan yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan yang sempurna, yang paripurna, sehingga kesehatan itu menjadi sehat walafiat. Bukan hanya sehat tetapi dalam maksiat, tapi sehat adalah ketaatan. Sehingga paketnya adalah sehat walafiat. Apa itu walafiat? Walafiat yaitu kesehatan yang dipakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu rahimahullah. Kalau saya perpanjang nanti bisa juga ke bagian Sumatera. Saya kira cukup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan berdoa untuk kebaikan kita, anak didik kita dan anak-anak kita semua. Ini ya rabbal alamin.